Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope all of you in good condition. Well, today in this video, we are going to discuss about simple present tense. Nah, this is the title of simple present tense for 6th grade elementary school. In this video, we are going to discuss first is about definition of simple present tense or pengertian dari simple present tense, and second is about function of simple present tense atau fungsi dari simple present tense. The third is about formulation of simple present tense. Let's discuss together. Okay, the first we talk about definition of simple present tense. Definition simple present tense is a sentence is used to talk about event that happening right now, habits, and general truth. Jadi, simple present tense adalah sebuah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau kejadian yang merupakan kebiasaan sehari-hari. Itu dia merupakan pengertian dari simple present tense. And then, function of simple present tense atau fungsi dari simple present tense yang pertama adalah to tell action or event that happening right now. Untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. Contohnya atau example dari kalimat ini adalah she watch TV. Dia menonton TV. And then the second is they play football. Mereka bermain sepak bola. The second function is to tell habitual action. Untuk menyatakan suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan. The example of sentence is I goes to school at 7 o'clock every morning. Saya pergi ke sekolah setiap jam 7 pagi. Then my father drinks coffee for breakfast. Ayah saya minum kopi untuk sarapan. The third function is to tell general truth. Untuk menyatakan suatu kebenaran umum. Contoh kalimatnya, the ice is cold. Es itu dingin. Kemudian, the sun rise in the east. Matahari terbit di timur. Nah, general truth itu merupakan suatu kebenaran yang sudah benar-benar terjadi atau seperti fakta. Nah, setelah kita membahas tentang fungsi dari simple present tense, yang ketiga kita akan membahas formula of simple present tense atau pola dari kalimat simple present tense. Nah, sebelum kita membahas tentang formula dari simple present tense, ada baiknya kita membahas sedikit dulu tentang kalimat. Kalimat itu merupakan susunan dari beberapa kata yang memiliki arti. Di dalam kalimat itu terdiri dari subjek atau pelaku, kemudian ada predikat. Nah, predikat ini merupakan tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, selanjutnya itu ada objek atau sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Itu dia merupakan unsur-unsur dari kalimat. Ada subjek, ada predikat, dan objek. Nah, di dalam kalimat atau kalimat itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah nominal sentence dan verbal sentence. Mari kita bahas di slide berikut. Nah, ini dia nominal sentence. Nominal sentence itu atau kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Nah, jadi dianya bisa berupa predikatnya itu bisa berupa kata sifat. Nah, di dalam simple present tense, kalimat nominal itu polanya menjadi untuk yang positifnya itu subjek, kemudian to be, kemudian ada komplementnya. Nah, ini dia subjek, kemudian ada to be, ada ditambahkan dengan komplement. Untuk bentuk negatifnya itu menjadi subjek, ditambah dengan to be, ditambah dengan not, kemudian ditambah dengan komplement. Nah, bentuk dari
kalimat tanyaannya untuk yes no question-nya itu menjadi to be ditambah dengan subjek ditambah dengan komplement. Nah, penjelasannya kita lihat di berikut ini, di slide berikutnya. Nah, subject pronoun itu terdiri dari I atau saya, kemudian you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, benda atau hewan. Itu dia subject pronoun dalam bahasa Inggris ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, setelah itu kita bahas tentang to be-nya. To be di dalam bahasa Inggris ada 3. Yang pertama ada am, kedua ada are, ketiga ada is. Nah, am ini digunakan untuk subjek I. Kemudian to be are digunakan untuk subjek you, we, dan they. Nah, yang ketiga, to be is itu digunakan untuk subjek she, he, it. Nah, itu dia di she, he, it itu menggunakan to be is. Nah, untuk contoh dari kalimat nominal dalam simple present ini adalah misalnya kalimatnya saya cantik. Di dalam bentuk atau pola positifnya menjadi I am beautiful. Kemudian untuk pola negatifnya menjadi I am not beautiful. Untuk kalimat interrogatifnya menjadi am I beautiful? Nah, untuk contoh kalimat kedua itu ada Sinta sibuk hari ini. Untuk pola positifnya itu menjadi Sinta is busy today. Untuk pola negatifnya menjadi Sinta is not busy today. Untuk kalimat tanyanya, is Sinta busy today? Itu dia contoh dari kalimat nominal. Setelah kita membahas tentang kalimat nominal, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat verbal dalam present tense. Nah, apa itu kalimat verbal dalam simple present tense? Kalimat verbal merupakan kalimat yang predikatnya kata kerja. Jadi, kalau di kalimat nominal itu dia predikatnya bukan kata kerja, di verbal ini predikatnya merupakan kata kerja. Contohnya, membaca, kemudian belajar, bermain, itu dia contoh dari kata kerja. Untuk pola kalimat dalam simple present-nya menjadi pertama itu subjek ditambah dengan verb one, ditambah dengan s atau is, kemudian ditambah dengan komplement. Itu untuk pola positifnya. Untuk pola negatifnya menjadi subjek ditambah dengan do atau does, kemudian ditambahkan dengan not, ditambah dengan verb one, ditambah dengan komplement. Untuk kalimat tanyanya menjadi do atau does, ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one, ditambah dengan komplement. Nah, itu dia tadi bentuk atau pola dari kalimat verbal dalam simple present tense. Mari kita lihat penjelasannya di slide berikut. Nah, di sini do atau does. Do digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Untuk does digunakan untuk subjek he, she, dan it, dan singular subject. Singular subject ini bisa berupa nama-nama orang. Nah, untuk penambahan s atau is pada akhir kata kerja. S atau is ditambahkan pada akhiran kata kerja apabila subjek berupa orang ketiga tunggal. Siapa saja orang ketiga tunggal? Nah, orang ketiga tunggal itu ada she, he, it, dan singular subject. Ada beberapa aturan penambahan s atau is pada kata kerja. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk akhiran SH, CH, S, Z, X ditambahkan IS pada akhiran kata kerja apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Contohnya, pada kata kerja wash yang berakhiran dengan SH, maka berubah menjadi washes, ditambahkan IS di akhirnya. Untuk kata kerja watch
yang berakhiran CH akan berubah menjadi watches apabila subjeknya orang ketiga tunggal, ditambahkan IS. Pada kata kerja discuss, berakhiran S. Nah, berakhiran S, maka berubah menjadi discusses, ditambahkan dengan IS di ujungnya. Pada kata kerja buzz, maka ditambahkan IS di akhirnya karena berakhiran huruf Z. Pada kata kerja fix, berakhiran huruf X, maka berubah menjadi fixes. Selanjutnya, pada akhiran kata kerja konsonan, kemudian ditambah dengan Y, maka penambahannya menjadi ditambah I dan IS. Nah, akhiran Y-nya itu berubah menjadi I, ditambah dengan IS. Contoh pada kata kerja study. Berakhiran huruf Y, sebelumnya merupakan huruf konsonan, maka berubah menjadi studies apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, pada aturan berikutnya, apabila kata kerja berakhiran huruf vokal kemudian ditambahkan dengan Y, maka langsung ditambahkan S di akhirnya. Contoh pada kata by. Pada kata kerja by berakhiran huruf Y dan sebelumnya merupakan huruf vokal, maka perubahannya menjadi buys. Nah, untuk aturan yang terakhir itu kata kerja berakhiran huruf O dan sebelumnya merupakan huruf vokal, maka ditambahkan dengan S di akhirnya. Contoh pada kata kerja video. Nah, berakhiran huruf O dan sebelumnya merupakan huruf vokal menjadi videos. Itu dia merupakan beberapa aturan dalam penambahan S dan IS di akhir kata kerja. Nah, di simple present tense ada time signal, ada beberapa time signalnya. Nah, dapat kita lihat di sini time signal atau penanda waktu. Contohnya ada now atau sekarang, kemudian always selalu, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, every day setiap hari, every week setiap minggu. Nah, every titik-titik ini bisa kita isi dengan misalnya nama-nama hari, every Sunday, every Monday. Nah, artinya setiap Senin, setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, dan seterusnya. Itu merupakan time signal dari simple present tense. Nah, untuk kalimatnya kita lihat di sini. Contohnya pertama itu ada mereka pergi ke sekolah setiap hari. Nah, untuk positifnya menjadi they go to school together every day. Di sini kata kerjanya merupakan pergi, dalam bahasa Inggris go. Di sini tidak ada perubahan walaupun di akhirannya huruf O, karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka dia di sini tetap go, tidak ada perubahan. Untuk pola negatifnya, kita lihat menjadi they do not go to school together every day. Untuk bentuk tanyanya, do they go to school together every day? Nah, itu dia contoh yang pertama, contoh kalimat pertama. Contoh kalimat kedua, Sinta mencuci baju setiap hari Minggu. Nah, bentuk kalimat positifnya menjadi Sinta wash clothes every Sunday. Di sini kata kerjanya merupakan mencuci. Nah, mencuci verb one-nya itu adalah wash. Karena di sini subjeknya orang ketiga tunggal yaitu Sinta, maka kata kerjanya ditambahkan dengan IS karena berakhiran huruf SH. Maka menjadi Sinta wash clothes every Sunday. Untuk bentuk negatifnya, mari kita lihat. Nah, Sinta does not wash clothes every Sunday. Kata kerjanya tetap bentuk pertama atau verb one karena memang dasar polanya seperti itu. Untuk di kalimat negatif dan kalimat positifnya tetap pada bentuk verb one. Untuk kalimat tanyanya menjadi does Sinta wash clothes every Sunday? Itu dia. Nah, untuk contoh selanjutnya, dia laki-laki menonton pertandingan sepak bola hari ini.
Bentuknya menjadi she watched football match today. Kata kerjanya merupakan menonton. Nah, karena subjeknya orang ketiga tunggal, maka di kata kerjanya ditambahkan dengan is karena berakhiran huruf ch. Untuk bentuk negatifnya menjadi he does not watch football match today. Untuk bentuk kalimat tanyanya menjadi does he watch football today? Nah, itu dia contoh dari kalimat verbal di dalam simple present. Untuk lebih paham, let's do exercise. Untuk soal pertama itu, Ibu memasak nasi goreng setiap pagi. Nah, silakan dibuat bentuk pola positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang soal kedua, saya belajar piano setiap hari Minggu. Ini juga dibuat bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, itu dia diskusi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran atau di video-video berikutnya. Terima kasih.